Pada masa awal penyebaran Islam di Jazirah Arab, terdapat seorang tokoh yang memiliki kisah menarik dan penuh hikmah. Namanya adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Ia berasal dari kabilah Daus yang tinggal di daerah Yaman. Tufail dikenal sebagai seorang penyair ulung, orator yang fasih, dan pemimpin yang sangat dihormati oleh kaumnya. Kehidupannya sebelum mengenal Islam dipenuhi dengan kemuliaan sosial dan intelektual yang membuatnya menjadi panutan dalam masyarakatnya. Suatu hari, Tufail bin Amr memutuskan untuk mengunjungi kota Makkah. Tujuan awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memperluas pengetahuannya tentang masyarakat Quraisy. Namun, sebelum ia tiba di Makkah, para pembesar Quraisy sudah mendengar tentang kedatangannya. Mereka khawatir bahwa Tufail dengan kecerdasannya akan tertarik pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad, seorang lelaki yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Maka, mereka segera menemui Tufail dan memperingatkannya dengan penuh kebencian terhadap Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah seorang tukang sihir yang mampu memecah belah keluarga dan menyesatkan akal sehat. Mereka menyarankan agar Tufail tidak berbicara dengannya dan bahkan tidak mendengarkan sedikit pun ucapannya. Tufail, yang pada saat itu masih belum mengetahui kebenaran tentang Islam, mulai merasa takut dan waspada. Ia pun menuruti saran para pembesar Quraisy. Bahkan, demi menjaga telinganya dari sihir Muhammad, ia menyumpal telinganya dengan kapas saat hendak mendatangi Ka'bah, tempat di mana Muhammad biasa membacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun, kehendak Tuhan berkata lain. Ketika Tufail berada di sekitar Ka'bah, ia mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca Muhammad. Meskipun telinganya disumbat, lantunan itu tetap meresap ke dalam hatinya. Ia pun berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang penyair dan orator yang pandai menilai baik dan buruknya ucapan. Ia merasa tidak pantas menghindar dari sebuah bacaan hanya karena kata-kata orang lain. Maka, ia pun membuka penutup telinganya dan mendekati Muhammad untuk mendengarkan secara langsung. Lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad menyentuh hati Tufail. Kata-katanya begitu indah, mengandung makna yang dalam, serta membawa kebenaran yang tidak dapat ia bantah. Setelah mendengarkan dan berdialog secara langsung dengan Muhammad, Tufail pun yakin bahwa ajaran ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Ia pun memeluk Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Setelah masuk Islam, Tufail bin Amr tidak berhenti di situ. Ia meminta kepada Muhammad agar diberikan doa khusus agar ia bisa berdakwah kepada kaumnya, kabilah Daus. Dengan semangat yang tinggi dan hati yang penuh cahaya iman, Tufail kembali ke negerinya di Yaman. Ia berdakwah kepada kaumnya dengan sabar dan tekun. Namun, dakwahnya tidak langsung membuahkan hasil. Banyak dari kaumnya yang masih enggan menerima Islam, bahkan menolak dengan keras. Hal ini membuat Tufail merasa sedih dan kecewa. Ia pun kembali ke Makkah dan menemui Muhammad. Dengan penuh harap, ia meminta agar Muhammad mendoakan kehancuran bagi kaumnya yang menolak Islam. Namun Muhammad yang penuh kasih dan rahmat justru mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka ke dalam Islam." Doa yang penuh kebaikan ini membuat Tufail kembali bersemangat. Ia pun kembali ke negerinya dan terus berdakwah tanpa henti. Akhirnya, berkat kesabaran dan kegigihannya, banyak dari anggota kabilah Daus yang memeluk Islam. Salah satu yang paling dikenal dari kaumnya adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi, yang kelak menjadi perawi hadits terbanyak. Keberhasilan ini merupakan buah dari perjuangan panjang Tufail bin Amr yang tidak hanya membuktikan keimanannya dengan masuk Islam, tetapi juga membuktikan kesetiaannya kepada dakwah Islam hingga akhir hayatnya. Tufail bin Amr kemudian ikut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk dalam penaklukan kota Yamamah, di mana ia berperan besar dalam memerangi pasukan Musailamah, seorang nabi palsu. Dalam pertempuran tersebut, Tufail gugur sebagai syahid. Ia meninggalkan dunia dengan membawa iman yang teguh dan perjuangan yang panjang untuk Islam. Kisah hidupnya menjadi teladan bagi siapa saja yang mencari kebenaran dan berjuang untuk menegakkannya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Setelah syahidnya Tufail bin Amr dalam pertempuran melawan nabi palsu Musailamah di Yamamah, namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh penting dari kalangan sahabat yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam, khususnya di wilayah Yaman. Kehidupan dan perjuangannya tidak hanya mencerminkan keberanian, tetapi juga ketulusan dalam menyampaikan risalah kebenaran, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan dari kaumnya sendiri.
Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Tufail bin Amr bukan hanya keberhasilannya membawa kabilah Daus ke dalam Islam, tetapi juga sikap keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan perintah dakwah. Ia tidak terburu-buru dalam menuntut hasil, tetapi percaya bahwa hidayah adalah milik Tuhan, dan tugasnya sebagai manusia hanyalah menyampaikan dengan cara terbaik. Sikap inilah yang kemudian menjadi pelajaran berharga bagi para pendakwah setelahnya, bahwa dakwah membutuhkan bukan hanya ilmu, tetapi juga kesabaran, cinta, dan doa yang tulus. Kisah Tufail juga memberikan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana hati manusia bisa berubah jika diberi kesempatan untuk mendengar dengan jujur dan meresapi kebenaran. Ia datang ke Makkah dengan pikiran penuh prasangka karena hasutan kaum Quraisy. Namun ia mampu menahan diri, mengaktifkan akal sehatnya, dan membiarkan kebenaran masuk melalui telinganya yang sebelumnya ia tutup sendiri. Peristiwa kecil ini menjadi sangat bermakna, karena dari situlah perubahan besar dalam hidupnya dimulai. Ia tidak hanya masuk Islam, tetapi menjadi pelopor penyebarannya di kampung halamannya. Di masa-masa setelah wafatnya Nabi Muhammad, Tufail bin Amr termasuk dalam barisan sahabat yang tetap setia mendukung kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar. Saat terjadi gejolak di berbagai wilayah Arab karena munculnya nabi-nabi palsu dan pembangkangan terhadap zakat, Tufail ikut serta dalam pertempuran untuk mempertahankan kemurnian Islam dan kesatuan umat. Ia mengorbankan nyawa dalam pertempuran yang sangat menentukan, yakni Perang Yamamah, yang terkenal karena besarnya jumlah syuhada dari kalangan para penghafal Al-Quran. Tufail bin Amr meninggalkan jejak sejarah yang dalam, tidak hanya dalam aspek dakwah, tetapi juga dalam aspek pengorbanan dan ketulusan niat. Sosoknya menjadi simbol perubahan dari seseorang yang semula jauh dari kebenaran, menjadi pejuang yang berani, dan akhirnya syahid di jalan yang mulia. Ia juga menjadi contoh bahwa siapapun, betapapun awalnya ragu, bisa berubah jika hatinya terbuka dan ia bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Generasi setelahnya, termasuk murid-murid dari kalangan kabilah Daus, terus melanjutkan ajaran yang ia tanam. Nama Tufail bin Amr selalu dikenang dalam pelajaran sejarah Islam sebagai bukti bahwa kekuatan kata-kata, kesabaran, dan ketulusan dapat mengubah masyarakat, bahkan bangsa. Ia adalah contoh nyata dari seorang da'i yang mengamalkan ilmunya dengan konsisten dan meninggalkan dunia dalam keadaan mulia sebagai pejuang agama Allah. Sepeninggal Tufail bin Amr dalam medan jihad di Yamamah, keberanian dan semangatnya terus hidup dalam ingatan para sahabat dan kaum muslimin. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai salah satu mujahid terbaik dari kalangan penduduk Yaman. Ia telah memberikan kontribusi besar terhadap pondasi awal dakwah Islam di bagian selatan Jazirah Arab dengan pendekatan yang jauh dari kekerasan, namun sangat kuat dalam keteladanan dan kelembutan akhlak. Tufail bin Amr adalah cerminan dari seseorang yang sebelumnya hidup dalam kemuliaan jahiliyah. Namun, begitu bertemu dengan kebenaran, ia tinggalkan semua itu dan memilih jalan yang penuh tantangan. Tidak mudah baginya untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, karena masyarakat Daus saat itu sangat terikat dengan tradisi nenek moyang dan penyembahan berhala. Bahkan mereka termasuk masyarakat yang keras kepala dan sangat hati-hati dalam menerima perubahan. Namun Tufail tidak pernah lelah. Ia mengetuk pintu-pintu rumah mereka, berbicara kepada mereka satu persatu, mengajak dengan lembut, dan memohon kepada Tuhan agar mereka diberikan hidayah. Keberhasilan Tufail tidak datang dalam waktu singkat. Tahun demi tahun ia habiskan untuk menanamkan benih keimanan. Ia menyaksikan sebagian dari kaumnya tetap menolak Islam, namun ia juga melihat bagaimana lambat laun hati mereka mulai terbuka. Ketika akhirnya satu demi satu memeluk Islam, terutama setelah doa Nabi Muhammad yang memohon hidayah bagi kabilah Daus, saat itu Tufail merasakan buah dari kesabaran yang luar biasa. Salah satu bukti keberhasilannya yang paling mencolok adalah masuk Islamnya seorang pemuda yang kelak menjadi sangat dikenal dalam sejarah Islam, yaitu Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah menjadi abadi dalam sejarah karena perannya sebagai perawi hadits terbanyak dari Nabi Muhammad. Masuk Islamnya Abu Hurairah adalah hasil dari dakwah Tufail yang tanpa lelah menyampaikan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Tufail tidak berhenti pada generasi pertama, tetapi terus berlanjut dan berkembang melalui murid-muridnya. Semasa hidupnya, Tufail juga menunjukkan sikap yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Ia tidak hanya sekadar sahabat biasa, tetapi termasuk sahabat yang memiliki hubungan kuat
dalam hal kepercayaan dan tanggung jawab dakwah. Ia sering datang menemui Nabi, meminta arahan dan doa, bahkan membawa laporan perkembangan dakwahnya. Ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah ia capai, karena baginya, selama masih ada manusia yang belum mengenal Islam, maka tugas dakwahnya belum selesai. Kisah hidup Tufail bin Amr menjadi teladan besar bagi setiap orang yang terjun dalam medan dakwah. Ia mengajarkan bahwa ilmu, kefasihan, dan pengaruh sosial adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah menyampaikan kebenaran dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia juga mengajarkan bahwa penolakan bukan akhir dari perjuangan, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Hingga akhir hayatnya, Tufail tetap dalam barisan terdepan pembela Islam. Ia tidak hanya menyebarkan ajaran, tetapi juga siap mempertahankannya dengan darah dan nyawa. Ketika fitnah muncul dan umat Islam terpecah setelah wafatnya Nabi, Tufail memilih berdiri di pihak kebenaran, berjuang bersama Abu Bakar dalam menghadapi para pemberontak dan nabi-nabi palsu. Ia gugur dalam perang Yamamah dengan luka di tubuh, tetapi hati yang penuh keteguhan. Dengan syahidnya Tufail bin Amr, umat Islam kehilangan seorang pejuang sejati, seorang guru yang tulus, dan seorang pemimpin yang rendah hati. Namun warisan ilmunya, semangat dakwahnya, dan keteladanannya tetap hidup, menginspirasi generasi demi generasi hingga hari ini. Meskipun tubuh Tufail bin Amr telah terkubur di medan Yamamah, semangat perjuangannya tidak pernah sirna. Ia telah menorehkan jejak yang kokoh dalam sejarah Islam, bukan hanya sebagai seorang sahabat, melainkan sebagai simbol keteguhan dalam menyampaikan dakwah Islam kepada umat yang masih buta terhadap kebenaran. Kepergiannya sebagai syuhada justru memperkuat posisinya dalam barisan orang-orang yang hidup abadi dalam ingatan kaum muslimin, karena mereka yang gugur di jalan Tuhan tidak pernah dianggap mati dalam pandangan iman. Tufail bin Amr adalah seorang yang tidak sekadar berbicara, tetapi juga bergerak. Ketika ia menerima Islam, ia tidak cukup hanya menjaga keimanannya untuk dirinya sendiri. Ia merasa bertanggung jawab membawa cahaya itu kepada seluruh kaumnya. Dan ketika usahanya menghadapi kebuntuan, ia tidak meminta balasan dari Tuhan berupa murka bagi mereka, melainkan datang kepada Nabi dan menyampaikan kekecewaannya. Namun disinilah letak kebesarannya. Ia tidak menuruti amarah atau dendam, melainkan tunduk pada doa dan petunjuk Rasulullah, yang justru memohonkan ampunan dan hidayah untuk kaumnya. Sikap itu menunjukkan kedalaman iman dan ketundukan total terhadap ajaran Islam, yang mengedepankan kasih sayang bahkan kepada mereka yang menolak dan mencaci. Apa yang dilakukan oleh Tufail mengingatkan pada misi Nabi Muhammad sendiri, membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam dirinya, nilai-nilai itu hidup dan tumbuh menjadi contoh nyata bahwa seorang dai sejati bukan hanya seorang penyampai pesan, tetapi juga seseorang yang memancarkan cahaya nilai-nilai Islam dari tutur, sikap, dan tindakannya. Ketika Tufail gugur dalam perang Yamamah, ia tidak hanya dikenal sebagai sahabat yang wafat dalam jihad, tetapi juga sebagai salah satu penggerak awal penyebaran Islam di wilayah selatan Arab. Ia telah merintis jalan bagi Islam untuk tumbuh subur di Yaman dan sekitarnya. Karena perjuangannya pula, wilayah yang dulu diliputi kejahiliahan berubah menjadi ladang keimanan yang melahirkan para ulama, penghafal Al-Quran, dan pejuang Islam. Yang luar biasa dari Tufail bin Amr adalah bahwa ia melakukan semua itu tanpa pamrih. Ia tidak mencari ketenaran atau kedudukan di antara kaum muslimin. Bahkan ketika ia berhasil mengajak banyak orang masuk Islam, ia tidak pernah menepuk dada atas keberhasilannya. Ia menyerahkan semua kepada Tuhan, karena ia paham bahwa hidayah bukan milik manusia untuk diberi, melainkan milik Tuhan yang dititipkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Semangatnya dalam dakwah juga diwarisi oleh mereka yang hidup setelahnya. Tidak sedikit para tabi'in dan ulama yang mencontoh cara dakwahnya, mengutamakan kelembutan, menghindari kekerasan, dan tidak mudah putus asa. Nama Tufail bin Amr pun tercatat dalam kitab-kitab sejarah sebagai salah satu dari para tokoh besar sahabat yang tidak banyak disebut dalam khutbah-khutbah umum, namun memiliki peran strategis dan dalam membangun pondasi Islam di luar kota Makkah dan Madinah. Kisahnya adalah pengingat bahwa Islam tersebar bukan hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kekuatan kepribadian, keikhlasan, dan keteladanan. Dan dalam diri Tufail bin Amr, ketiga hal itu menyatu dengan sempurna. Ia adalah penyair yang berubah menjadi dai,
seorang bangsawan yang berubah menjadi hamba Tuhan sejati, dan seorang pemimpin kabilah yang rela meninggalkan segala kemewahan dunia demi sebuah kebenaran yang hakiki. Maka tidaklah mengherankan jika generasi muslim yang paham sejarah akan mengenang Tufail bin Amr sebagai bagian dari gugusan bintang cahaya dalam sejarah Islam. Namanya mungkin tidak seterkenal Abu Bakar, Umar, atau Utsman, tetapi cahayanya tetap bersinar terang di langit sejarah keimanan. Ia adalah salah satu dari mereka yang telah menanam, menyirami, dan menjaga tunas keimanan agar dapat tumbuh menjadi pohon kuat yang menaungi generasi setelahnya. Kisah hidup Tufail bin Amr menjadi warisan berharga yang menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang perubahan, keteguhan, dan pengabdian. Ia adalah gambaran nyata dari seseorang yang ketika melihat kebenaran, tidak menundanya walau sesaat. Ia segera bertindak, meninggalkan keraguan, dan memilih jalan yang sebelumnya asing namun diyakininya sebagai petunjuk dari Tuhan. Langkahnya yang cepat dan tegas dalam memeluk Islam mencerminkan hati yang bersih dan jiwa yang jujur dalam mencari kebenaran. Setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu simbol dari bagaimana cahaya keimanan bisa mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. Dari seorang pemimpin suku yang disanjung karena kefasihannya, ia berubah menjadi seorang hamba Tuhan yang seluruh waktunya dicurahkan untuk mendakwahkan risalah Islam. Ia bukan hanya menjadi dai yang berdiri di depan umat, tetapi juga seorang mujahid yang turun langsung ke medan perang demi mempertahankan agama yang diyakininya. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak sekadar agama keyakinan, tetapi juga agama perjuangan. Sikapnya yang lapang dada menerima kenyataan bahwa kaumnya menolak dakwahnya pada awalnya, serta kesabarannya dalam menghadapi penolakan demi penolakan adalah pelajaran penting bagi siapa saja yang terjun dalam dunia dakwah. Ia tidak membalas mereka dengan amarah atau cercaan. Sebaliknya, ia terus mendoakan dan kembali mendekati mereka dengan kasih sayang. Ia memahami bahwa hidayah tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan sentuhan hati dan doa yang tulus. Dalam dirinya, terkandung perpaduan antara ilmu, hikmah, dan keberanian. Sebagai penyair, ia mampu memilih kata-kata yang menggugah jiwa. Sebagai pemimpin, ia mampu menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan sebagai sahabat Nabi Muhammad, ia mampu menjaga kepercayaannya, melanjutkan risalah yang dibawa Rasulullah dengan penuh amanah. Ia adalah bagian dari mata rantai perjuangan yang menyambung dari Makkah hingga pelosok-pelosok Yaman, dari era kenabian hingga masa-masa awal kekhalifahan. Perjalanan hidup Tufail bin Amr juga mengajarkan bahwa kontribusi terhadap agama tidak diukur dari seberapa besar nama seseorang disebut dalam sejarah, tetapi dari seberapa besar pengaruh yang ia tinggalkan. Banyak tokoh besar Islam yang berdiri di atas hasil perjuangan para pendahulu yang namanya jarang disebutkan. Tanpa Tufail, mungkin nama Abu Hurairah tidak pernah masuk Islam. Tanpa dakwahnya, mungkin kabilah Daus tetap berada dalam kegelapan. Ia adalah akar dari pohon yang besar, yang walaupun tidak terlihat, menopang seluruh kehidupan di atasnya. Perjuangannya juga menunjukkan bagaimana Islam tumbuh bukan hanya melalui kekuatan militer atau kekuasaan politik, tetapi juga melalui dakwah yang dilakukan secara personal, penuh kesabaran, dan menyentuh hati. Ia bukan hanya berbicara di depan umum, tetapi juga mengetuk pintu-pintu rumah, berbicara langsung kepada jiwa-jiwa yang ragu, dan mengajak mereka dengan penuh cinta dan harapan. Dalam dirinya ada ketulusan yang luar biasa yang mampu menembus hati manusia. Setelah wafatnya Tufail bin Amr sebagai syuhada, semangatnya tidak pernah padam. Ia telah menunaikan amanahnya. Ia telah mengubah masyarakatnya, dan ia telah memberikan contoh yang utuh tentang apa artinya menjadi muslim sejati. Seseorang yang menerima kebenaran dengan sepenuh hati, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dan memperjuangkannya hingga akhir hayat. Maka, kisah Tufail bin Amr bukan sekadar lembaran sejarah, tetapi pelajaran hidup yang terus hidup dalam hati orang-orang beriman. Ia adalah teladan abadi, bahwa siapapun yang mencari kebenaran dengan niat yang murni akan menemukannya. Dan jika ia bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, Tuhan akan memberinya kedudukan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah wafatnya Tufail bin Amr di medan perang Yamamah, pengaruhnya tidak berhenti begitu saja. Jejak perjuangannya masih terus terasa pada generasi berikutnya. Kabilah Daus
yang dahulu begitu keras kepala dalam menolak dakwahnya, kini menjadi salah satu komunitas muslim yang kuat dan kokoh dalam memegang ajaran Islam. Mereka bukan hanya memeluk Islam, tetapi juga turut serta dalam pengembangan ilmu, penyebaran hadits, serta penguatan struktur masyarakat Islam di Yaman dan sekitarnya. Tufail bin Amr telah menanam akar keimanan yang kuat di tengah masyarakat yang dulunya tertutup dan terikat pada kebiasaan jahiliyah. Ia tidak pernah kembali ke kehidupan sebelumnya yang penuh dengan pujian duniawi, walaupun ia punya kedudukan tinggi dan dihormati sebagai bangsawan serta penyair ternama. Setelah menerima Islam, ia tinggalkan semuanya itu dan hidup dengan kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketulusan yang luar biasa. Ia menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya dan dakwah sebagai napas perjuangannya. Tidak sedikit kisah dari para sahabat lain yang menaruh hormat kepada sosok Tufail bin Amr. Ia dikenal bukan hanya karena peran dakwahnya, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur dan tekadnya yang kuat. Dalam pergaulan sehari-hari, ia memperlakukan orang lain dengan sopan, lemah lembut, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ia juga tidak mudah terprovokasi, meskipun menghadapi banyak penolakan dari kaumnya sendiri. Ia memilih untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat, dan tetap berada di jalan dakwah tanpa menyimpang sedikit pun. Keistimewaan lain dari Tufail adalah kepercayaannya kepada doa. Ia tidak menggantungkan harapannya hanya pada kekuatan kata-kata atau strategi dakwah. Ia memahami bahwa perubahan hati hanya bisa terjadi jika Tuhan menghendakinya. Karena itu, ketika ia melihat kaumnya belum menerima Islam, ia datang kepada Nabi Muhammad, bukan untuk mengeluh semata, tetapi untuk meminta petunjuk, minta doa, dan menunggu arahan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa dirinya sangat bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi sebagai prinsip dalam perjuangan. Doa Rasulullah yang ditujukan untuk kabilah Daus agar mereka mendapatkan hidayah menjadi titik balik dari seluruh kerja keras Tufail. Sebab, tidak lama setelah doa tersebut, tanda-tanda perubahan mulai tampak. Semakin banyak orang dari kabilahnya yang mulai terbuka hatinya dan menerima dakwah Islam. Proses ini tidak berlangsung secara instan, tetapi hasil akhirnya membuktikan bahwa kesabaran dan doa adalah senjata terkuat seorang dai. Hingga detik-detik terakhir hidupnya, Tufail tetap berada di barisan jihad. Ia tidak memilih duduk nyaman di rumah sebagai seorang pemuka suku yang sudah dianggap sukses menyebarkan Islam. Justru, ketika Islam mulai menghadapi ancaman serius dari para nabi palsu dan gerakan pembangkangan terhadap zakat, Tufail tampil di medan jihad bersama para sahabat pilihan. Dalam perang Yamamah, ia bertempur melawan Musailamah al-Kazzab yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Disinilah Tufail menunjukkan keberaniannya yang sejati, bukan hanya karena keberanian fisik, tetapi karena ia memahami betapa pentingnya mempertahankan kemurnian risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wafatnya Tufail di medan perang adalah penutup yang agung bagi sebuah perjalanan hidup yang penuh makna. Ia pergi dalam keadaan suci, membawa keimanan, amal dakwah, dan pengorbanan besar yang menjadi saksi bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang benar-benar jujur dalam keislamannya. Ia bukan hanya sahabat Nabi, tetapi juga seorang pemimpin sejati yang telah mewariskan semangat juang, semangat dakwah, dan semangat kesabaran kepada seluruh umat Islam. Nama Tufail bin Amr akan terus hidup dalam sejarah bukan karena popularitas tetapi karena keikhlasannya. Ia adalah pejuang yang bekerja dalam diam, berjuang dalam sunyi, dan meninggalkan pengaruh yang mendalam. Keteladanan ini adalah pelajaran besar bagi kita hari ini, bahwa untuk memberi dampak dalam Islam, kita tidak harus dikenal dunia, tetapi cukup dikenal oleh Tuhan karena keikhlasan amal kita. Setelah kepergian Tufail bin Amr dari dunia ini dalam keadaan syahid, warisan moral dan spiritual yang ia tinggalkan terus menjadi cahaya bagi perjalanan umat Islam. Sosoknya menjadi bukti bahwa seorang individu, jika bersungguh-sungguh dalam iman dan dakwah, bisa menjadi sebab hidayah bagi sebuah masyarakat, bahkan bagi generasi yang belum dilahirkan. Nama Tufail tidak sering terdengar di atas mimbar-mimbar khutbah, namun jejak langkahnya mengalir dalam darah sejarah Islam, menyatu dalam perjuangan mereka yang meneruskan dakwah hingga hari ini. Kabilah Daus yang dahulu sangat keras menolak ajakan Tufail,
akhirnya berubah menjadi kabilah yang teguh dalam Islam, banyak melahirkan para penghafal Al-Quran dan pencari ilmu. Abu Hurairah adalah satu dari sekian banyak buah dari pohon keimanan yang ditanam oleh Tufail. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadits dari Nabi Muhammad, itu bukan hanya hasil dari kecintaannya terhadap ilmu, tetapi juga merupakan hasil dari rantai panjang dakwah yang dimulai dari seorang dai sabar dan tegar, Tufail bin Amr. Setelah peristiwa Perang Yamamah, kaum muslimin kehilangan banyak penghafal Al-Quran, termasuk beberapa yang berasal dari kabilah Daus. Namun semangat mereka tidak runtuh. Justru dari peristiwa besar itu, lahir inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang kelak akan menjadi rujukan utama seluruh umat. Semangat menjaga agama itu secara tidak langsung juga diwarisi dari sikap-sikap sahabat seperti Tufail, yang selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kemurnian wahyu. Tufail bin Amr juga menjadi teladan dalam hal bagaimana menghadapi fitnah dan ujian dakwah. Ia menghadapi tekanan sosial, ancaman dari kaumnya, serta penolakan berulang kali. Tetapi ia tidak pernah menggunakan kekerasan sebagai alat utama. Ia memilih jalur hikmah, kesabaran, dan doa. Ia tidak merasa hina ketika harus kembali kepada Nabi untuk meminta bimbingan. Bahkan, ia menjadikan kelemahan manusiawinya sebagai jalan untuk memperkuat hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan Rasul-Nya. Salah satu pelajaran terbesar dari hidupnya adalah pentingnya mengenali waktu dan keadaan. Ketika dakwahnya tidak diterima pada awalnya, ia tidak memaksakan. Ia mengambil jeda, kembali kepada Nabi, lalu menunggu waktu yang tepat. Inilah yang membuat dakwahnya tidak hanya berhasil, tetapi juga tertanam kuat. Karena apa yang tumbuh dalam keikhlasan dan kesabaran akan bertahan jauh lebih lama daripada yang lahir dari paksaan dan kekuasaan. Kini, setiap muslim yang mendalami sejarah Islam dengan tulus akan menemukan bahwa Tufail bin Amr adalah salah satu bintang yang terang, meskipun sinarnya tidak selalu terlihat di permukaan. Ia adalah penopang kejayaan, bukan dengan kekuasaan atau gelar, tetapi dengan dedikasi, akhlak, dan pengorbanan. Jika hari ini Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, maka di antara para peletak dasarnya adalah orang-orang seperti Tufail, yang mungkin jarang disebut, tapi jasanya melampaui ruang dan waktu. Ketika kita menyebut namanya hari ini, semoga itu menjadi pengingat bahwa perjuangan dakwah tidak selalu diukur dengan keberhasilan yang langsung terlihat, tetapi dengan kesetiaan terhadap jalan yang benar. Bahwa meski seseorang tidak menyaksikan sendiri hasil dari usahanya, seperti halnya Tufail tidak menyaksikan kebangkitan besar kabilah Daus setelah wafatnya, Tuhan tetap mencatat semuanya. Dan dari catatan-catatan itu, terbentuklah kisah keabadian seorang dai sejati. Semoga Allah merahmati Tufail bin Amr, menempatkannya di antara para syuhada dan orang-orang yang benar. Semoga kisahnya menjadi inspirasi untuk setiap jiwa yang ingin berdakwah dengan kesabaran dan keikhlasan, serta menjadi contoh bahwa satu orang yang benar-benar tulus bisa mengubah arah sejarah.